Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berikutnya dari fiil yang mu'rab. Tadi telah diterangkan bahwa fiil itu bisa berubah i'rabnya dari rafa, marfu menjadi nasab, mansub, dan bisa pula menjadi apa? Jazm ataupun majzum. Nah, di sini saya ingin mempertegas tentang apa? I'rabul jazmi. I'rab jazm pada fi'il mudhari'. Diterangkan di buku kita yang kuning Naam. Di halaman yang ke-68 sampai 70 di halaman 68 sampai 70. Di sana dijelaskan oleh penyusun huruf-huruf jazm yang membuat fi'il mudhari' majzum dua fi'il sekaligus. Seperti tadi telah saya bahas bahwa fi'il mudhari' fi'lul mudhari' dia tidak akan i'rabnya berubah menjadi apa? Majzum kalau tidak dipengaruhi oleh amil yang bisa apa? Menjazmkan. Nah, amil yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' itu tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Ada yang bisa menjazmkan apa? Satu fi'il Nah, ada yang bisa menjazmkan apa? Dua fi'il sekaligus. Yang bisa menjazmkan satu fi'il tadi diterangkan di halaman sebelumnya yaitu apa? 67. 60 berapa? 7 sampai 68 atas. Di sana ada lam, di sana ada lamma, di sana ada alam, di sana ada alamma, di sana ada lamul amr, bentuknya apa? Li. Contoh, yakhruju menjadi apa? Liyakhruj. Yakulu menjadi liyakul. Dia termasuk huruf amil yang bisa menjazmkan satu fi'il. Yakhruju menjadi apa? Liyakhruj. Yakulu menjadi apa? Liyakul. Li di situ diistilahkan dengan apa? Lamul amri. Apa saudariku? Lamul amri. Kemudian yang terakhir, amil yang bisa menjazmkan satu fi'il adalah apa? La an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? Yaitu huruf la, huruf la yang menunjukkan arti apa? Larangan. La. La yang menunjukkan arti apa? Larangan. Contoh misalnya kata apa? Na'am. Tadribu. Tadribu. Ketika telah saya awali dengan la nahiyah, la yang menunjukkan arti larangan, maka tidak boleh lagi dibaca la tadribu. Salah. Berubah menjadi apa? La tadrib. Apa? La tadrib. Atau misalnya apa? Kata na'am, ta'kulu misalnya. Ta'kulu. Ketika saya awali dengan la nahiyah, la yang menunjukkan arti melarang, maka tidak boleh dibaca la ta'kulu. Salah. Yang benar adalah la ta'kul. Harus kita jazmkan. Harus kita apa saudaraku, saudariku? Jazmkan. Kapan fi'il mudhari' itu jazm dengan sukun? Kapan fi'il mudhari' itu jazm dengan membuang akhiran huruf nun? Kapan fi'il mudhari' itu jazm dengan apa? Membuang akhiran huruf illat. Nanti akan kita terangkan meskipun tadi sudah saya paparkan, yaitu dijelaskan di halaman berapa? 62.
Fi'il mudhari' majzum dengan sukun bila dia apa? Sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya bukan termasuk huruf illat dan dia mengacu pada salah satu dari 5 dhamir. Apa itu 5 dhamir? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Maka pastikan jazmnya dengan sukun. Ketika fi'il itu adalah apa? Ya, af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' yang mengacu kepada 5 dhamir. Apa itu 5 dhamir? Huma, antuma, hum, antum, dan anti. Maka pastikan jazmnya dengan apa? Hadzful akhir. Apa? Hadzfu harfin nun. Maaf, hadzfu an-nuni, menghilangkan huruf nun yang ada di akhir. Yaf'alani berubah menjadi apa? Lam yaf'ala. Taf'alani berubah menjadi lam taf'ala. Yaf'aluna berubah menjadi apa? Lam yaf'alu. Taf'aluna berubah menjadi lam taf'alu. Taf'alina berubah menjadi lam taf'ali. Kemana huruf nunnya? Hadzfun, dihilangkan, dibuang. Karena apa? Dia masuk ke dalam bab af'al al-khamsah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya termasuk huruf apa? Penyakit. Masih ingat saudaraku, saudariku? Huruf penyakit huruf apa saja? Ayu, alif, ya, dan wawu. Bila salah satu dari huruf penyakit itu ada pada lam fi'ilnya dan fi'il mudhari' itu mengacu pada salah satu dari 5 dhamir, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, pastikan jazmnya dengan apa? Hadzful akhir. Huruf illat itu wajib untuk apa? Dihilangkan. Ya, wajib untuk apa? Dihilangkan. Contoh misalnya di sana ada kata yad'u. Maka menjadi apa? Lam yad'u. Di sana ada kata apa? Yahdi. Menjadi apa? Lam yahdi. Di sana ada apa? Ya, misalnya yarmi. Menjadi apa? Lam yarmi. Ya, dan seterusnya. Huruf-huruf penyakit itu, huruf illat, baik itu alif, baik itu wawu ataupun ya, wajib untuk dibuang, dihilangkan. Kapan? Bila dia diawali oleh amil yang bisa menjazmkan. Nah, ini penting. Nah, dari penjelasan tersebut ya, saya ingin mempertegas tentang apa? Ya, fi'il mudhari' yang majzum dengan jazm apa? 2 fi'il sekaligus. Di halaman 60 berapa? 8 sampai 70. Di sana diterangkan oleh penyusun di halaman berapa? 68, 69 dan 70. Di sana diperinci oleh penyusun tentang amil-amil apa yang bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Huruf-huruf kata-kata yang bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Ya, saya ulang ya. Di sana ada in, artinya jika. Idma, jika. Ma, apa saja. Man, siapa saja. Barang siapa. Mahma, bagaimanapun. Mata, kapan saja. Ayyana, kapan saja. Aina, kemana saja. Anna, kemana saja. Haitsuma, di mana saja. Kaifama, bagaimana saja. Ayu, yang mana saja. Ini adalah kumpulan kata yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' 2 fi'il sekaligus. Lihat contoh-contohnya. In tajtahid tanjah. Ya. Idh ma tata'allam tataqaddam. Ma taf'al syarran tandam. Man ya'mal su'an yujza bihi. Mahma tubtin tudhhirul ayyam. Dan seterusnya sampai halaman 70. Ayyu kitabin taqra tastafid. Apa? Ayyu kitabin taqra tastafid.
Ya. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh penyusun, yaitu apa? Kata yang bisa menjazmkan berapa? 2 fiil sekaligus. Nah, di sini diterangkan 2 fiil yang berubah i'rabnya dari rafa menjadi apa? Jazm. Salah satunya dengan apa? Sukun. Salah satunya dengan apa? Menghilangkan huruf nun. Salah satunya dengan apa? Membuang huruf ilat yang ada pada akhirnya. Diterangkan oleh penyusun di halaman 70. Ya, tolong dilihat bukunya. Ya, untuk cetakan lama di halaman 70, cetakan baru insya Allah di halaman 71. Di sana diterangkan dari 12 huruf ataupun isim yang membuat majzum, jazm fi'il mudhari itu terdiri dari huruf yang berjumlah 2 huruf, yaitu in dan idma. Jadi in dan idma kedua-duanya adalah al-harfu, kata tugas, kata fungsi, kata depan, kata yang tidak berfungsi melainkan harus disambung dengan yang lain. Selebihnya adalah isim. Selebihnya adalah apa? Isim. Berarti dari nomor 3 sampai 12 itu semua dikatakan apa? Isim. Ya. Namanya adalah ismus syarti. Apa saudariku? Ismus syarti, isim syarat. Nah, perlu diketahui isim syarat, ya, isim apa? Isim syarat. Ya, tadi contohnya apa? Ma, ya. Kemudian apa? Di sana ada man. Kemudian di sana ada apa? Mahma. Naam, mahma. Di sana ada mata, ya. Mata dan seterusnya. Karena tadi 1 dan 2 masuk ke huruf. 3 sampai 12 masuk ke dalam pembahasan isim. Apa namanya? Perhatikan. Namanya adalah ismus syarti. Apa? Ismus syarti. Nah, perlu diketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku, isim-isim syarat ini, apa tadi contohnya? Ma, man, ma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. Dia selalu membutuhkan ini. Membutuhkan apa? 2 hal. Ya, membutuhkan apa? 2 hal. Apa 2 hal itu? 2 hal itu adalah, perhatikan, fi'lu syarti, naam, syarti, dan yang kedua adalah apa? Naam, jawabus syarti. Jawabus syarti. Yaitu apa? Fi'il syarat. Dan yang kedua adalah jawab syarat. Jadi ketika tadi apa? Dicontohkan misalnya, yaitu apa? Contoh ayyu kitabin taqra. Perhatikan. Nah, ayyu, di mana ayyu termasuk apa? Ismu syarat. Ayyu kitabin, naam, kitabin. Taqra. Naam, taqra. Apa tadi? Tastafid. Tastafid. Naam, tastafid. Oke, perhatikan. Di sini ada taqra dan di sini ada kata tastafid. Ya. Ayyu kitabin taqra tastafid. Buku yang mana saja yang kamu baca pasti akan bermanfaat. Mana isim syaratnya? Isim syaratnya adalah ayyu. Atau kita istilahkan dengan apa? Ya, amil yang bisa menjazmkan. Jadi ayyu di sini adalah kata yang bisa menjazmkan. Ya, atau istilah lainnya apa tadi? Ismus syarti. Di mana setelah adanya isim syarat, contohnya apa tadi? Ma, man, mahma, mata, ayyu dan seterusnya, maka selalu sesudahnya dibutuhkan apa? 2 hal. 2 hal itu, wahai saudaraku dan saudariku, yang pertama adalah fi'lus syarti, yang kedua adalah jawabus syarti. Mana fi'il syarat dalam kalimat ini? Ayyu kitabin taqra tastafid. Kita katakan fi'il syaratnya adalah ini. Ini fi'lus syartinya. Ya, yaitu kitab mana saja yang kamu baca, tastafid, pasti akan bermanfaat. Maka tastafid adalah apa? Jawabus syarti. Ya.
Jadi ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Kedua-duanya perhatikan di sini. I'rabnya apa? Majzumun, tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Alasannya apa? Karena dia sahihul akhir. Nanti ketika dia bentuknya af'alul khamsah, tanda jazmnya membuang akhiran huruf nun. Kalau nanti dia bentuknya apa? Fi'il yang mu'tal, ya, yaitu mu'talul akhir, fi'il yang berpenyakit pada akhirnya, maka tanda jazmnya dengan menghilangkan apa? Huruf illah. Ini penting, contoh-contoh di buku kita ini untuk antum dan antuna perhatikan. Untuk antum dan antuna apa? Cermati, ya. Karena apa? Jika kita tidak menghafalkan itu amil-amil yang menasobkan, amil-amil yang menjazmkan, maka sulit bagi kita untuk menentukan kapan fi'il mudhari itu i'rabnya marfu', tandanya bagaimana, kapan fi'il mudhari itu i'rabnya mansub, tandanya dengan apa, sebabnya apa, begitu pula kapan fi'il mudhari itu i'rabnya majzum. Ya, tandanya dengan apa, alasannya apa. Tapi jika kita sudah menghafal, oh amil nasab ini, oh amil jazm ini, baik yang menjazmkan satu fi'il ataupun dua fi'il sekaligus, maka dengan mudah bagi kita untuk menentukan i'rab dari fi'il mudhari' tersebut. Marfu'kah, mansubkah ataupun majzum. Ini penting, oleh karenanya ya, di pembahasan ini sekali lagi saya ingin menegaskan ya kepada antum antunna untuk benar-benar menghafal apa yang disebutkan oleh penyusun di halaman 62 untuk cetakan lama, di halaman 63 untuk cetakan baru. Di sini ada keterangan fi'il yang mu'rab dan tanda-tandanya. Ya, fi'il yang mu'rab dan tanda-tandanya. Ya, al-af'al di sini dibagi menjadi 5. Ada mudhari' sahihul akhir. Ya, marfu'nya dengan apa? Contohnya apa? Mansubnya tandanya dengan apa? Contohnya disebutkan. Majzumnya ya tandanya dengan apa? Contohnya apa? Disebutkan. Yang kedua, af'alul khamsah, fi'il mudhari' yang ya mengacu kepada 5 dhamir. Huma, antuma, hum, antum dan anti. Ya, marfu'nya tandanya dengan apa? Contohnya apa? Mansubnya tandanya dengan apa? Contohnya apa? Majzumnya tandanya dengan apa? Contohnya bagaimana? Yang ketiga, fi'il mudhari' yang berpenyakit dengan huruf wawu. Ya, di sini diperinci. Jadi mu'talul akhir diperinci menjadi 3. Ada yang berpenyakit dengan wawu, ada yang berpenyakit dengan ya, ada yang berpenyakit dengan alif. Ketika berpenyakit dengan wawu, rofaknya tandanya dengan apa? Contohnya apa? Disebutkan. Nasabnya tandanya dengan apa? Contohnya disebutkan. Ya kan? Ketika jazm, ya tandanya dengan apa? Contohnya disebutkan. Begitu pula ketika penyakitnya berupa ya, huruf yang terakhir berupa ya. Ketika marfu, tandanya dengan apa? Contohnya dijelaskan. Mansub, tandanya dengan apa? Contohnya disebutkan. Majzum, tandanya dengan apa? Contohnya disebutkan. Begitu pula yang terakhir ketika mu'tal berpenyakit dengan alif. Ya, di bagian akhir di halaman 63 ataupun 62, ya, yaitu ketika marfu' tandanya dengan apa? Ada contohnya. Ketika mansub tandanya dengan apa? Disebutkan contohnya. Ketika jazm tandanya dengan apa? Contohnya juga disebutkan. Maka sekali lagi, jika antum antunna ingin menguasai i'rabul fi'il yang mu'rab, saya katakan wajib bagi antum antunna untuk menghafalkan apa yang disebutkan di halaman 62 ataupun 63 di buku ini. Begitu pula ketika antum antunna ingin sekali mampu mengi'rab isim dengan baik dan benar, maka ya saya wajibkan antum antunna untuk menghafalkan apa yang ada di halaman 30 cetakan lama ataupun 31 di cetakan yang baru. Di sini disebutkan isim-isim mu'rab dan tanda i'rabnya. Ada berapa? Ada 9. Diawali dengan mufrad, ditutup dengan ismul ladzi la yansarif. Jadi sekali lagi, 2 halaman tadi 62 dan 30, tolong wahai saudaraku dan saudariku,
dihafalkan dengan baik dan benar, dengan niat yang ikhlas, dengan berusaha yang sungguh-sungguh, memohon kepada Allah, berdoa, ya, insya Allah saya yakin antum dan antunna akan bisa menguasai, ya, dengan baik dan benar insya Allah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab ini dengan baik dan benar, meskipun antum bukan, ya, yang lulusan pesantren mungkin sekian tahun. Yang penting ada kesungguhan, ada keseriusan, ini penting, ya, didasari dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, dan memanjatkan permohonan doa hanya kepada Allah. Karena Rasulullah SAW sendiri Allah perintahkan, waqul rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Beliau SAW manusia yang langsung Allah bimbing, Allah ajari, tapi Allah masih memerintahkan kepada beliau untuk mengucapkan, untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Bagaimana dengan kita wahai saudaraku dan saudariku? Ya, bagaimana dengan kita? Maka mari wahai saudaraku dan saudariku, tetap semangat. Jangan pernah berputus asa. Ketika ada bisikan-bisikan, ya, jenuh, bosan, lelah, letih, hilangkan itu. Hilangkan itu. Karena sesungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua lahir dalam keadaan jahil, tidak bisa apa-apa. Tapi Allah memberikan ilmu bagi mereka yang mau berusaha. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan ketika orang itu sudah berusaha dengan baik dan benar, yakinlah Allah akan menjawab apa yang ia minta dan apa yang ia usahakan. Ketika orang itu telah menjadi orang yang mengerti, paham, dan berusaha mengamalkan dengan baik dan benar, Allah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah janji Allah, dan semoga kita semua diberikan semangat, diberikan kecintaan terhadap ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.